Bali Kebumen mudik ya maning, badanan maning, badanan maning, badanan maning. Yuk pada Bali Kebumen mudik ya maning, badanan maning, mudik ya maning. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Pemirsa, yang jelas semuanya lagi kumpul-kumpul bahagia, dan sebelum kita lebih jauh dan lebih asik lagi, kita ucapkan kembali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya pemirsa, kita sampai di destinasi wisata yang ada di Kebumen. Salah satunya adalah Goa Jati Jajar Kebumen. Ya, kita akan nanti melihat, mungkin pemirsa banyak ya yang dari perantauan mudik lama tidak ke sini. Bingung mau kemana? Ya, dan mungkin lama agak mangling-mangling juga sama kondisinya. Jadi bener. Ya sudah, biar nanti tidak kaget-kaget banget, kita nanti akan susur Goa Jati Jajar. Tentu saja dengan serangkaian berita-berita menarik dari seputar Kabupaten Kebumen. Iya, seperti apa serunya? Kita juga seperti apa isi di dalam guanya? Kita akan tahu apa saja? Nanti ada apa, ada sejarahnya apa, dan masuknya tiketnya berapa? Kayak gitu ya. Yuk, kita aja. Langsung ikut aja. Tapi masih bersama Mas Anto. Apa namanya? Mas Anto. Bukan Dodo. Oh iya, Mas Dodo. Ya ampun. Maksudnya tadi namanya nih Dodo. Oh iya, Dodo. Iya, saya Rati Wardani dan juga Dodo Markodo. Masih di Badanan Maning. Maning Badanan. Maning Badanan. Ya, Pak U nih. Iya, kita ketemu sama Pak U ini. Tour guide kita dari Jati Jajar. Ya, pemirsa, saat ini kita ada di Gua Dempok. Ya, salah satu spot. Iya, di Goa Jati Jajar. Dan kita heran ini kenapa ini banyak Gua Dempok. Padahal ini kawasan Jati Jajar. Kenapa ini Pak U? Ya, jadi semenjak 2017 untuk objek wisata Goa Jati Jajar itu ada suatu perubahan, yaitu penambahan lokasi. Penambahan lokasi. Jadinya yang luasnya 5 hektar sekarang menjadi 8 hektar. Dan untuk memasuki Goa Jati Jajar sekarang memasuki gua tambahan terlebih dahulu. Salah satunya Gua Dempok. Kalau dulu kan cuma masuk Goa Jati Jajar. Iya, jadi kita masuk udah langsung ada ini apa namanya? Dinosaurus. Jadi saat ini untuk menuju Goa Jati Jajar itu akan menjumpai keajaiban-keajaiban yang benar-benar menelusuri ya Pak. Seperti apa keajaiban Goa Jati Jajar saat ini? Kita akan menyaksikannya. Tapi sebelumnya ini nih, ngomongin destinasi wisata. Ini ada wisata yang pinggir pantai. Bikin happy. Nah, ini pantai happy yang tidak pernah sepi. Pantai happy. Berarti yang lagi sedih langsung aja ke pantai happy biar happy. Iya, karena pengunjung di sana nggak hanya bisa menikmati pemandangan laut, tapi juga bisa menikmati sejuknya pohon-pohonan di sana. Cemara laut dan sebagainya. Iya. Seperti apa sejuknya dan ramainya pantai happy? Ini dia liputannya. Pantai Happy yang terletak di Kecamatan Bulus Pesantren semakin populer di kalangan wisatawan. Pantai yang menawarkan keindahan alam khas pantai selatan Jawa ini tak pernah sepi pengunjung, baik di akhir pekan maupun hari biasa. Deburan ombak yang menenangkan, serta pemandangan sunset yang memukau menjadi daya tarik pengunjung. Selain itu, keberadaan berbagai kuliner khas seperti mendoan dan pecel juga menjadi daya tarik tersendiri. Nisa dan Satria, salah satu pengunjung asal Karanganyar, mengatakan senang sekali bisa berkunjung ke Pantai Happy karena pantainya masih bersih dan bagus. Keunikan lain dari Pantai Happy adalah rimbunnya pepohonan yang menjadi ciri khas saat menuju lokasi.
Pengunjung hanya perlu membayar biaya parkir yang sangat terjangkau, yaitu Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Selain itu, pengunjung juga tidak ditarik tarif masuk objek wisata Pantai Happy alias gratis. Hal ini membuat suasana semakin teduh dan nyaman. Tutik, salah seorang pedagang yang sudah berjualan sejak tahun 2019, berharap Pantai Happy akan semakin ramai pengunjung dengan adanya event-event menarik, sehingga dapat menggerakkan perekonomian warga setempat. Dari Bulus Pesantren, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning badanan. Wah. Ya, masih bersama saya Rati Wardani. Dan juga Dodo. Dan ada juga Pak Ya, pemirsa kalau misalnya mau melihat Gua Jati Jajar dengan sejarahnya, kita nggak ada salahnya juga minta bantuan dari tour guide lokalnya. Biar kita nggak cuman main-main aja, refreshing, tapi juga dapat edukasinya. Nah, benar banget. Nah, salah satunya tadi kita sudah tahu ada pelebaran wisata ya di Gua Jati Jajar. Dan ini masih di Gua Dempok. Di sini kita bisa melihat di belakang kita ada kelelawar. Kelelawar dan ada juga stalaktit juga. Stalaktit. Ya, ada batu-batuan yang kayak apa tajam-tajam. Alami banget ya. Gua Dempok ini gua asli atau buatan sih Pak? Ya, kalau ini sebagian buatan. Kalau atasnya memang alami. Jadi dulunya untuk akses perjalanan itu datarannya masih tinggi. Dan dulu untuk warga di Jati Jajar itu mayoritas penambang batu kapur. Oh, jadi ini bekas penambangan. Betul, ya. Salah satunya ini yang di depan di belakang itu sebuah galian. Ya. Jadi sebagian buatan, yang sebagian dataran yang paling bawah. Kalau atasnya memang alami. Kalau di atas tuh alami, ya, tapi yang bawah karena sebagian dulu penambang. Tapi sekarang sudah diselesaikan ya, jangan sudah, ditambang lagi. Betul, ya. Tapi jadi ada untungnya juga karena bisa jadi destinasi wisatanya tambah luas. Pak, ini kan kalau kita lihat di sini ada 2 jalur ya Pak. Kalau yang jalur sini sama jalur sini itu bedanya apa Pak? Ya, kalau jalur yang samping kita bisa melihat batu-batu alam yang sedikit rendah. Oke, bisa menjangkau mungkin. Bisa menjangkau ya. Karena musim hujan, jalan sedikit licin, ya sebagian ada yang lewat jalan pintas di sana. Kalau ke sana terus berarti kita ke Gua Jati Jajar. Betul, ya? Karena sebentar lagi akan keluar dari Gua Dempok dan tinggal menuju. Jadi Gua Dempoknya cuma sekedar gua selamat datang seperti itu ya? Betul, gua tambahan, betul. Tapi kalau boleh tahu Pak, dulu itu Gua Jati Jajar ini sudah dari sejak kapan sih Pak? Ya, jadi salah satunya ini Gua Dempok ya. Ya. Jadi untuk menuju Gua Jati Jajar melewati Gua Dempok terlebih dahulu semenjak 2017. Setelah itu 250 meter sampailah di titik gua utama Gua Jati Jajar. Dan Gua Jati Jajar dijadikan suatu destinasi wisata mulai pada tahun 1976. 76 jadi objek wisata. Ya, dulunya betul. Dibiarkan terbengkelai. Ya, dulu. Masih alami berarti. Ya, tapi untuk Gua Jati Jajar ditemukan awal mulanya tahun 1802. Pertama kali ditemukan 1802. Ya, 1802. Kemudian dijadikan wisata tahun 1976 yang dikelola pemerintah daerah Kebumen dengan ganti panah penduduk hingga 2017 seluas 8 hektar. Baik, Pak, kalau masuk ke Gua Jati Jajar berapa tiketnya ya? Untuk Gua Jati Jajar untuk hari Senin sampai hari Jumat 15.500. Untuk weekend ya. Weekend 20.500. Kalau lebaran kayak ini sekarang? Kalau lebaran itu harganya seperti weekend 20.500. Nih, ketahuan banget ya kita nanya lebaran bayar berapa, ketahuan kita masih nggak bayar. Ini Kak Rati, ini kan kita selain bisa liburan di sini juga bisa wisata edukasi. Sama halnya kayak menara yang ada di Tanggulangin. Bukan cuman itu ya mercusuar. Enggak buat wisata tapi buat edukasi. Dan ini sudah lama banget dari 1987 kalau nggak salah. Wow, itu gardu pandang. Dan yang jelas ini sangat membantu sekali kapal-kapal biar tidak terdampar atau maksudnya kangser apa? Tersengkret. Iya, kena karang kayak gitu. Karang, iya bener. Jadi biar selamat jadi ada gardu mercusuar. Seperti apa liputannya? Ini dia untuk Anda. Di Kecamatan Klirong, tepatnya di Desa Tanggulangin,
terdapat bangunan menara menjulang berwarna putih yang berada tak jauh dari Laut Selatan Kebumen. Menara dengan bangunan estetik tersebut ternyata adalah bangunan Menara Suar. Menara Suar DSI 4121.5 Klirong merupakan bangunan permanen 8 lantai dengan tinggi 40 meter. Setelah menempuh ratusan anak tangga, di puncak menara terdapat lampu yang mampu terlihat hingga 23 mil. Lampu tersebut berfungsi untuk keselamatan navigasi pelayaran. Menara Suar Klirong yang juga termasuk Distrik Navigasi Kelas 3 Cilacap, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Kenavigasian, awal dibangun pada tahun 1987. Menara Suar Klirong dibangun karena sekitar tahun 1984 banyak terdapat kapal yang terdampar di muara Sungai Lukulo yang berada tak jauh dari bangunan menara. Seiring kemanfaatan Menara Suar, bangunan menara tersebut rutin direnovasi hingga menjadi megah seperti sekarang. Ini isinya hanya lampu suar di atas, Bu. Itu dia memancarkan cahaya sekitar 20 nautical mil atau sekitar 35 km jarak tampak itu ya, jarak efektif lah. Itu dikendalikan dengan powernya pakai tenaga surya. Nah, kita di standby-kan di sini itu fungsinya untuk maintenance Pak, untuk perawatan Pak. Misalnya untuk menjaga aset, umpamanya malam hari ada trouble, ada gangguan, ya mau tidak mau kita action Pak sebisanya. Artinya kalau memang masih bisa ditangani malam itu kita tangani, tapi kalau memang ternyata harus ada perangkat yang memang harus dibeli dan lain-lain, ya mungkin kita memberikan informasi kepada stasiun radio pantai Pak. Jadi stasiun radio pantai itu nanti menyiarkan berita pelayaran kepada kapal-kapal bahwa Menara Suar di Klirong DSI 4121,5 itu padam. Menurut teknisi Menara Suar Klirong Slamet Sugiarto, Menara Suar Klirong selain berfungsi sebagai keselamatan navigasi pelayaran dan titik koordinat pelayaran, tak jarang Menara Suar Klirong digunakan sebagai sarana edukasi. Saat ditanya apakah menara yang indah menjulang ini terbuka untuk umum, Slamet mengatakan bahwa bangunan ini tidak terbuka untuk umum dengan pertimbangan keselamatan. Namun begitu bagi pelajar maupun sekolah yang ingin belajar dan tahu lebih jauh apa itu Menara Suar, pihaknya mempersilahkan. Kalau ini masyarakat Kalau masyarakat di sini sih bisa aja Bu, cuman sebatas kita juga membuka fungsi edukasi, artinya kadang-kadang anak pelajar, ada SMK, ada SMA mau minta apa ya, katakanlah tentang fungsi Menara Suar ini kita sampaikan. Cuman kalau untuk safety-nya kan karena ini manual jadi tertentu mungkin Bu, artinya kalau mungkin anak kecil ya mungkin kita nggak boleh karena apa ya, itu hubungannya dengan keselamatan sih ya. Karena sifatnya manual semua Bu, jadi tangga sampai lantai 8. Kemudian nanti yang terakhir itu di lantai 8 itu tangganya vertikal Bu, jadi tidak lurus ya. Kalau yang 7 lantai ini tangganya mutar. Dari Klirong, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan Maning Badanan. Ya, kita sudah sampai di penghujung Dempok ya. Iya. Sebentar lagi kita sampai di Gua Jati Jajar. Tapi sayang banget ternyata tadi Pak U bilang kita jangan melewatkan hal ini. Kenapa Kak Rati? Ini spesial karena kita akan melihat ini ternyata kita masih punya stalaktit aktif di Gua Jati Jajar. Berarti ini masih tumbuh ya Pak? Ya, masih tumbuh, masih bisa. Ini stalaktit aktif. Itu tadi Pak U gimana Pak sejarahnya? Coba bisa lihat. Ini kelihatan banget. Jadi selama musim hujan, air menyimpan dalam tanah, lalu masuk ke celah-celah batu. Karena untuk gua karena untuk Gua Jati Jajar seluruhnya terbentuk dari batu gamping atau batu kapur. Kemudian air tersebut bereaksi dengan batu kapur menetes hingga menimbulkan sebuah batu runcing yang merupakan stalaktit. Pertumbuhannya berapa? Per tahun berapa? Dalam penelitian untuk 1 tahun bisa tumbuh 0,5 mm. 0,5 mili. 1 tahun ya? 1 tahunnya. Berarti untuk dapat stalaktit yang panjang. Ini panjang banget. Jutaan tahun. Ya, betul. Kita boleh berbahagia dan berbangga ternyata Kabupaten Kebumen masih punya stalaktit aktif. Ini salah satunya dan ini juga harus dijaga Kak Rati. Sama halnya juga kayak ini berita liputan satu ini Kak Rati. Ini tentang jam janeng kemitraan yang masih
terus dilestarikan. Ini Jamjaneng juga merupakan salah satu wisata kesenian asal dari Kabupaten Kebumen. Seperti apa Jamjaneng Kebumen? Ini dia liputannya. Sebagai sarana melestarikan tradisi seni terbang kembang kantil atau biasa disebut Jamjaneng, grup Kemitiran adakan pentas di makam simbah Kemitiran dilanjutkan di rumah salah satu anggota yang juga terah simbah Kemitir di Desa Bonorowo, Kecamatan Bonorowo. Diiringi musik dengan alat seperti terbang, mereka melantunkan pujian sholawat dan syiar Islam dalam bahasa Jawa. Yang unik dari grup ini, seluruh anggotanya merupakan terah atau keturunan simbah Kemitiran yang konon merupakan tokoh agama dan spiritual dari desa setempat yang selalu memainkan kesenian ini. Sehingga selain sebagai sarana melestarikan budaya, acara ini sekaligus untuk mempererat silaturahmi antara terah Kemitiran. Bahkan setahun 2 kali, mereka akan mengadakan pentas kesenian yang diikuti oleh seluruh terah keturunan Mbah Kemitiran dari seluruh Indonesia. Pada hakikatnya untuk melestarikan kebiasaan yang dulu dilakukan oleh eyang kami, terus kepada sampai ke keluarga kami, itu dengan adanya sejenis sholawatan tapi berbasis pada Jawa. Itu untuk permulaan permainan itu biasanya di satu lagu atau satu kebiakan, kalau bahasa kami itu dimakan dulu, kemudian baru di tempat yang disediakan. Dari Bonorowo, tim liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning badana. Masih ada Pak dan juga Mas Dodo. Dodo. Pakai vo. Enggak pakai L ya? Enggak pakai vo. Aduh, itu enak banget sih itu. Dodol. Bicara soal dodol. Di Jati Jajar juga ada loh khasnya dodol. Jenang kalau kita bilang. Jenang dodol Jati Jajar. Itu enak banget ya. Itu rasanya macam-macam, Pak. Macam-macam di dalam. Jadi nanti ada kuliner di pusatnya pasar seni. Oke, ada dodol. Oh iya. Yang ada duren, ada rasa ijen. Ternyata di sini nggak cuma destinasi wisata gua sejarah ya, tapi juga kulinernya juga ada. Ya. Dan sekarang kita lagi di mana nih? Ini? Ini suatu arena permainan labirin. Oh, labirin. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Atau ini ada yang pernah nggak bisa keluar, Pak? Ya, coba aja ya. Yang penting jangan sampai terperangkap. Oh, Pak, katanya kalau terperangkap katanya nggak bakal bisa dapat jodoh ya? Ya, kita di sini kan semuanya nih. Adam pegang kamera. Mas Adam. Adi pegang kamera. Berarti yang tidak pegang kamera, Budi. Itu yang harus cobain. Kita harus cobain di labirin ya. Oke kan? Bener banget. Harus itu. Jangan lihat langsung dia pura-pura pegang handphone. Iya. Aku BTS. BTS.
Ya, dan yang jelas ini merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Kebumen, wisata alam. Ya, jadi jangan cuma yang indah-indah aja, modern-modern aja, tapi kita juga wajib cinta wisata alam. Kayak di Gua Jati Jajar. Pak Us, nah ini kan kalau kita masuk kan kena tarif tiket 20.000, 15 sampai 20 ya. Ini ada di dalam ternyata banyak banget spot wisatanya. Itu dikenakan tarif lagi nggak Pak? Labirin. Kalau untuk labirin memang untuk fasilitas untuk para pengunjung. Ya, terkecuali kalau wisata air seperti wisata air. Labirin gratis. Dan seperti ada skuter itu pun dengan harga yang terjangkau lah ya. Jadi kantong kita nggak bakal dibor. Ya sudah. Dan selain itu ternyata ini di Kabupaten Kebumen kayak akan UMKM. Karena Jati Jajar juga memelihara UMKM, ada bakul pecel. Kita juga mau ngomongin masalah UMKM Kebumen Pak. Ini yang omsetnya 5 juta per bulan. Waduh. Dan barangnya bisa terbang sampai keluar pulau. Parut kelapa ya? Mekarsari. Parut kelapa. Iya, terbang hingga Sumatera, Karati. Kalau masak istri di rumah pakai apa? Santannya pakai sasetan apa yang parutan? Saya di rumah masih tradisional. Marut gitu dong. Cocok ini. Hati-hati ya. Kalau nanti yang marut tangannya sini parut. Jadi mending pakai sasetan. Ya sudah, seperti apa sih liputannya? Parut kelapa di Kabupaten Kebumen. Mekarsari. Ini dia. Di tengah gempuran zaman yang serba praktis, usaha pembuatan alat parut kelapa tradisional yang dimiliki Sahid, warga Mekarsari Kutawinangun, masih tetap bertahan hingga saat ini. Dari usaha yang telah ia geluti sejak 20 tahun yang lalu ini, Sahid bisa mendapatkan omset hingga 5 juta rupiah per bulan. Menurut Sahid, usaha pembuatan alat parut buatannya selalu menggunakan bahan baku berupa kayu sawo. Menurutnya, kayu jenis ini lebih cocok dan bisa bertahan lama dibanding kayu lain. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, Sahid mendatangkan dari wilayah Pangandaran, Jawa Barat. Dari kayu sawo utuh, kemudian diproses hingga menjadi papan parut sesuai ukuran. Terdapat 3 ukuran parut yang dibuat, yaitu kecil, sedang, dan besar. Kalau dulu sawo masih mudah dicari di daerah sini. Sebelum tahun di bawah 2010 atau ke sini itu kan masih banyak lah sawo di sini. Kalau sekarang udah agak susah. Untuk produksinya rata-rata ya bisa berapa ya? 3 kali 8, 24 sampai 25 kodi lah sama 1 bulan. Untuk ini akhir-akhir ini memang agak sepi ya. Kalau dulu memang bisa luar biasa ramai. Dibantu pekerja yang merupakan ibu rumah tangga, Sahid memberikan kemudahan di mana para pekerja bisa mengerjakan pembuatan alat parut di rumah mereka masing-masing. Untuk jasa, para pekerja akan dibayar Rp45.000 untuk setiap kodi alat parut kelapa yang berhasil mereka buat. Alat parut kelapa buatan Sahid dijual di pasar Kutawinangun serta luar Jawa seperti Sumatera dengan harga Rp4.000 untuk ukuran kecil, Rp6.500 untuk ukuran sedang, dan Rp8.000 untuk ukuran besar. Dari Kutawinangun, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maring badanan. Aduh, seger banget. Nggak boleh. Nanti kalau Dodo masuk, airnya muncrat semuanya. Kering. Terus di dalamnya ada ikan dugong. Waduh, ini spot apa ini, Pak? Ya, jadi ini wisata air. Jadi semenjak dikelola oleh pihak ketiga, arti Percepekan Puspita Warna Kebumen, untuk tadinya kolam renang, sekarang dijadikan suatu wisata air. Oh, tadinya di kolam renang. Ya, makanya temanku katanya hari-hari numpang mandi di mari. Gerah.
seger banget kayaknya menikmati airnya langsung kayak konon katanya sih dari Sendang ini Pak. Ini airnya dari sungai bawah tanah dari Sendang Mawar ya. Sendang Kadil yang ada di dalam lorong gua Jati Jajar. Ini jadi wisata air untuk bebek-bebek air. Berapa ini tiketnya? Untuk tiket itu sekitar di antara 10 ribuan. 10 ribuan. 10 ribuan itu sepuasnya. Sepuasnya itulah. Ya untuk menghilangkan kepenatan, untuk hiburan anak-anak. Ya semenjak kalau anak-anak, kalau kita kakinya pegel sampai seminggu ke depan. Aduh, kita 1 jam aja udah capek ya. Bener banget. Ini luar biasa nih, lumayan berkeringat kita, rekreasi sehat. Ini lumayan berusaha lah, berusaha mengeluarkan keringat. Iya, lagian di sini juga naik turun, banyak spotnya macam-macam dari yang tadi dibilang gua. Iya. Dingin, sejuk, keluar ada labirin. Hangat. Oh iya benar. Labirin lari-lari, labirin. Nah, ini di sini pohon-pohonnya apa ya, Pak? Iya, pohon sebagiannya kebanyakan rata-rata pohon jati. Pohon jati. Nggak ada pohon kelapa ini. Nggak ada pohon. Iya. Kalau kelapa muda buahnya kan enak degan gitu. Degan, seger ya, seger. Kalau kelapa tua namanya kiring, apa ya? Kiring. Cengkir, apa ya? Cengkir kan yang muda. Kiring lah caranya nih. Terus kalau kelapa jatuh itu namanya cumplung. Oh cumplung. Ngomong-ngomong cumplung ini kayak ada satu liputan yang ada kaitannya dengan cumplung kelapa. Oh, aku tahu. Apa itu? Dodo itu cumplung kelapa itu pasti ada kerajinan dari seorang guru honorer di rantau ringin bikin kerajinan tangan cumplung kelapa. Bisa jadi apa aja itu? Yang tadinya cuma nyampah doang atau mungkin buat bahan bakar. Jadi kreasiin ya. Bikin macam-macam kreasi dan harganya juga. Iya. Seperti apa hasil karya seorang guru ini dari cumplung kelapa? Ini dia liputannya. Biasanya cumplung kelapa atau buah kelapa yang berlubang karena dimakan tupai akan dibuang sebagai sampah oleh para petani kelapa. Namun di tangan Ahmad Fauzi, warga Dukuh Gundul Desa Ranteuringin RT 3 RW 1 Kecamatan Bulus Pesantren, cumplung kelapa dirubah menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi. Cumplung kelapa maupun batok kelapa dirubah Fauzi menjadi aneka kerajinan seperti pot bunga, cangkir, serta sarang burung. Fauzi yang tadinya adalah seorang guru honorer, sudah 5 tahun ini banting setir menjadi pengrajin karena kewalahan menerima pesanan aneka barang yang terbuat dari cumplung kelapa. Untuk pemasaran, kerajinan cumplung buatannya sudah dipasarkan ke berbagai kota. Saat ini sarang burung yang terbuat dari cumplung sangat diminati pembeli dari Bandung. Dalam sebulan, Fauzi mengaku bisa mengirim sekitar 1.200 buah sarang burung yang terbuat dari cumplung. Pertama kali saya itu disuruh bikin pot dari tepes kelapa yang ditali kayak gitu kan. Terus akhirnya saya berpikiran kok kurang bagus mungkin. Akhirnya saya cari atau inisiatif pakai kerambil gabuk itu loh. Saya buang. Saya itu bersihkan dalamnya ya, terus akhirnya saya bikin seperti itu. Setelah itu jadi alhamdulillah ada yang order terus ya, tapi akhirnya kalah sama harga yang itu tadi lebih murah sama sepet yang cuma dikaleni seperti itu. Akhirnya saya inovasi bikin sarang burung. Untuk produksi, Fauzi saat ini dibantu seorang teman yang akan bertugas membentuk, menghaluskan, hingga mempristur. Meskipun banyak barang serupa di pasaran, namun produk yang halus dan detail diakui sebagai keunggulan produk buatannya sehingga mampu bersaing di pasaran. Dari Bulus Pesantren, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning. Maning badanan. Iya, dan pemirsa kita sudah berada di ini ikonnya Gua Jati Jajar. Pak hewan purbakala. Iya. Apa ini Pak namanya, Pak? Ya, jadi ini adalah patung raksasa dinosaurus ya. Ya. Jadi bukan fosil ya, karena di sini tidak ada fosil. Ini patung.
Ya, karena patung dinosaurus adalah satwa purba yang paling langka atau paling tua hingga terkait dengan gua Jatijajar yang usianya sudah tua atau purba hingga disimbolkan ikon patung dinosaurus sebagai simbol gua Jatijajar. Ini tadi kita nyobain airnya, anyes banget. Seger banget. Tadi ini airnya berarti berasal dari sendang yang ada di dalam guanya ya, Pak ya. Dan Pak, ini kok terlihat kayak banyak-banyak pipa paralon kayak gitu apa ini, Pak? Jadi ini adalah sumber saluran air untuk ke pemukiman penduduk. Oh, ternyata dialirkan juga ya. Di sekitar Gua Jatijajar juga memanfaatkan sumber air dari Gua Jatijajar ya. Memang kalau untuk sumber mata air potensinya Gua Jatijajar memang luar biasa. Ini ditampung di kolam renang, sore hari dibuka untuk mengairi ke pesawahan. Wih, sawah juga. Wah, ini istimewa sekali ini. Manfaatnya banyak. Ini bawaan pengen nyemplung. Seger banget airnya kan, Rati? Boleh nggak sih, Mas? Boleh nggak sih, Pak? Boleh, ya. Anak-anak boleh juga asal di bawah pengawasan orang tua. Karena kadang-kadang biasanya kalau anak-anak kayak Dodo nih ya, kalau ngelihat air banyak nyemplung. Kenapa? Nyemplung. Nggak bawa salin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dol, ayo kita berenang, Dol. Nggak bawa salin, soalnya kan pakai sarungan. Soalnya bajunya cuma ini doang. Pakai sarung aja. Ini, masa aku harus beli dulu? Nggak usah, pakai sarung aja. Masa aku harus beli baju fashion dulu? Tenang. Kalau itu bicara soal fashion, lu so cantik banget sih fashion. Nih, Kebumen punya loh produk fashion. Di Petanahan ya? Kecamatan Petanahan, bener. Ini sudah mendunia. Sudah seluruh Indonesia ya? Sudah. Ini produknya keren-keren. Ini ada hijab, ada gamis, pokoknya macam-macam. Apalagi ini Lebaran kan. Bener. Butuh baju baru, langsung aja. Deket, Kebumen punya. Seperti apa liputannya? Ini dia untuk Anda. Sudiro, warga desa Jogomertan, Petanahan, sukses menekuni usaha konveksi fashion sejak 5 tahun lalu. Sudiro yang dulunya bekerja sebagai karyawan di perantauan, memberanikan diri membuka usaha sendiri. Bermodalkan pengalaman, relasi, serta kerja keras, kini usaha konveksi fashion miliknya sudah masuk kelas premium. Bekerja sama dengan sebuah PT konveksi ternama di Tangerang, dirinya membuat berbagai produk premium seperti blus, kemeja, gamis, tunik, dan lain-lain dengan brand yang dipasarkan di mal-mal besar seluruh Indonesia. Untuk bahan baku dan pola fashion dikirim langsung dari Tangerang. Dibantu sekitar 60-an karyawannya yang tersebar di beberapa cabang di wilayah Kecamatan Petanahan, ia mampu memproduksi dan mengirim sekitar 3.000 pieces produk setiap minggunya. Untuk harga produk dibanderol mulai harga Rp450.000 hingga jutaan rupiah. Sudiro menyampaikan bahwa keunggulan produknya menggunakan bahan katun berkualitas premium, jahitan rapi, serta model yang up to date. Terus keunggulan barang Papa ini apa nih? Kualitas sama kualitas lah, yang jelas sama bahannya nih enak dipakai. Dari Petanahan, tim liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning? Waduh, lemes banget sih Karati. Kenapa? Kita habis melewati apa sih? Ketinggalan di bawah. Jadi ceritanya gini, Pak U ya. Pak U. Saya penasaran juga nih, dulu perasaan waktu saya masih segini. Belum ada tangga ya? Saya masih segini. Kecil. Itu dulu tangganya nggak yang kayak gini banget. Memang betul. Memang dulu itu tangganya berubah.
dengan tangga yang sekarang. Ada dulu renovasi ya. Jadi dulu aksesnya itu masuknya tetap satu jalur. Keluar masuk sama aja. Keluar masuk. Belum ada pembatas jalannya. Sekarang memang beda, pintu masuk dan pintu keluar, dan yang baru ini pintu masuk. Ya, pintu masuk. Cari jalan jadi pas kebetulan jadi memang keren sih. Tapi jadi lebih aman Karati. Jadi lebih aman, lebih nyaman, lebih bersih, lebih tertata ya Pak ya. Bakar lemak. Iya betul. Tapi walaupun sedikit capek nanti di dalam Gua Jajar akan sedikit terobati. Sinar matahari yang jernih, murni, alami, belum kena sinar matahari. Itu kalau kita cuci muka itu gimana itu? Kalau kita cuci muka? Cuci muka, awet muda glowing. Berarti saya bisa ke umur 20 tahun lagi. Ada satu lagi Karati ini. Sendang Kandil. Sendang Kandil. Mana di sumber mata air tersebut terdapat sebuah patung bidadari. Diyakini ini mitosnya, ini khusus yang single parent. Yang mau tambah satu lagi. Apa? Itu mau kemana? Mau kemana itu? Mau kemana? Aku nggak mau. Kenapa emang? Nanti kalau beneran gitu. Maksudnya tambah satu lagi mobilnya. Bisa, boleh. Tapi nggak ada garasinya, nggak jadi. Nggak apa-apa, ntar parkir di tempat gue, udah. Lu juga ngontrak. Nah, kita udah berada di mulut Gua Jati Jajar ini, Pak. Aduh, ya sudah kita ke dalam dan ternyata kita dari sini kelihatan tuh ada bapak-bapak dua duduk ngapain? Itu apa? Ya, itu adalah pelaku usaha wisata, fotografer. Enggak, itu bapak-bapak itu putih dua. Itu diorama patung-patung. Diorama tadi sempat diratakan itu ya. Menarik sekali ceritanya nanti ya. Bapak-bapak lagi duduk ngapain gitu. Itu patung. Diorama. Jadi untuk di dalam Gua Jajar sangat menarik untuk sejarahnya. Ini ada apa ceritanya tentang apa cerita rakyat? Cerita rakyat karena jadi dulu di zaman kerajaan sebelum abad 14 ya untuk wilayah Kebumen ya itu dulu masuknya kerajaan Pajajaran. Jadi Kalilukulo ke arah barat tanah Pasundan masuknya Pajajaran, Kalilukulo ke arah timur Jawa Timur masuknya Majapahit. Jadi dahulu kala ada anak seorang raja mengembara ke arah timur singgahlah di Kebumen yang bernama Raden Kamandaka. Jadi patung di dalam Gua Jati Jajar menggambarkan sebuah cerita cinta abadi Raden Kamandaka Dawi Cipta Rasa dalam suatu legenda Lutung Kasaro. Kayaknya seru banget, yuk kita sambil lihat nih apa dioramanya. Tapi nanti dulu ini kita lihat mulut guanya. Ini kan banyak banget stalaktit juga vandalisme ya. Sayang banget stalaktitnya banyak vandalismenya itu. Biasa kalau proses jangan main-main coret-coret loh ya. Jangan ya, tidak boleh. Tapi biar bicara batu, ini ada pengrajin batu dari Penusupan. Yang bisa membuat sambal jadi lebih enak. Itu apa namanya? Cobek. Seperti apa sih Karati? Seperti apa? Cobek batu dari Penusupan. Ini dia liputannya. Nah, ini dia. Warga Dusun Patuk RT 2 RW 3 Desa Penusupan Kecamatan Sruweng sudah hampir 30 tahun menekuni usaha membuat cobek batu. Cobek batu buatannya menggunakan batu cadas yang didapat dari lahan pegunungan di desanya. Proses pembuatan cobek batu diawali dengan memecah bongkahan batu. Proses berikutnya dibuat bentuk dasar menyerupai ulekan dan cobek. Kemudian dilakukan finishing membentuk cobek dengan memanfaatkan mesin bubut. Dalam satu hari, Tukul bisa menghasilkan 20 hingga 25 cobek batu dengan diameter 12 cm hingga paling besar 35 cm. Cobek buatannya yang harganya Rp10.000 hingga Rp50.000 dipasarkan hingga keluar kota, mulai dari Purwokerto, Cilacap, Bekasi, dan hingga Jakarta. Ya kalau kita bandingkan, kalau cobek dari Penusupan, ya nun sewu, kalau dibandingkan dengan cobek sekarang kan banyak yang dari cetakan loh Pak. Itu bedanya, kalau dari Penusupan itu si sambal itu kelihatannya basah terus si sambal. Tapi kalau yang dari cor-coran itu sambelnya kering. Itu bedanya. Menurut PJ Kepala Desa Penusupan, Sri Sulistiowati, kerajinan cobek batu menjadi produk unggulan Desa Penusupan. Harapannya, cobek batu Penusupan terus berkembang sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan Penusupan menjadi desa mandiri. Jadi
potensi ekonomi lokal yang ada di Desa Penusupan. Untuk cobek Ciri Batu ini merupakan produk unggulan, dan dengan adanya potensi ekonomi lokal yang dari sumber daya alam ini bisa untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Penusupan dan tentunya untuk mewujudkan desa yang mandiri. Dari Sruweng, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Diorama dari cerita rakyat tentang Lutung Kasarung. Lutung Kasarung. Badanan maning. Oh, maning-maning badanan. Ya, kita sampai di ini dia mau Gua Jati Jajar Gua Jati yang Jajar. kalau begitu masuk langsung ini Gua Jati Jajar. Karena memang ada dioramanya. Di sini ada menggunakan cerita rakyat tentang Lutung Kasarung. Legenda. Iya betul. Legenda. Dan di sini juga merupakan babatnya Kabupaten Kebumen. Iya. Nah, oh ya tadi saya juga lihat di masuk tuh banyak apa tuh patung-patung nyomet Monyet. Nyemot Monyet. Oh iya. Itu apa hubungannya sama cerita atau dongeng rakyat ini? Kalau patung yang di sepanjang jalan itu patung monyet itu sebenarnya dulu ada sebuah penangkaran atau bulu kera ya jadi yang di sebelah Taman Labirin tadi ya. Jadi ada sebuah penangkaran bulu kera hingga di sepanjang jalan dibikinlah patung-patung monyet. Jadi bukan terkait dengan cerita yang termasuk ini bedanya ini di sini ada siapa saja ini? Jadi ini patung yang di atas ini adalah sebuah patung cerita atau cerita rakyat. Karena cerita tersebut itu babatnya sampai ke sini. Iya, ini siapa beliau? Ya, jadi ini adalah antara Prabu Siliwangi, Raja Mahkota dari Pajajaran. Putra mahkota dari Pajajaran. Raja dari Pajajaran. Raja. Dengan seorang anaknya yaitu yang dijuluki Raden Kamandaka. Raden Kamandaka itu juga nama samaran kayak Dodo. Betul. Nama aslinya Karena ini unik banget gua Jati Jajar ini. Selama aku berkunjung di berbagai macam gua baik di Jawa Tengah, di Jogja gitu, jarang sekali aku menemukan gua yang di dalamnya itu terdapat diorama. Oke, lah makanya begitu masuk tadi ini Jati Jajar. Tapi kira-kira ini kisah di baliknya hampir sama nggak ya sama kisah bawang merah bawang putih? Ya enggak lah, beda ya. Berbeda. Kalau cerita Sundanya itu hampir serupa dengan Purbasari Purbalarang Lutung Kasarung. Cerita Pasundanya ya. Purbasari Purbalarang Lutung Kasarung berarti cinta terlarang. Jadi cinta terlarang. Gendang. Kalau cerita antara kita. Cerita Jawanya itu Raden Kamandaka aduh jago. Raden Kamandaka aduh jago. Ya sudah deh, nanti kita bakal cerita-cerita lagi nanti ya. Tapi pemirsa nggak usah browsing aja deh. Tapi tadi ngomongin bawang merah bawang putih, ini ada pengusaha bawang Karate. Yang Brebes. Bukan Brebes. Pekalongan. Ada di daerah Sruweng, Klepu Sanggar. Klepu Sanggar, Kebumen ada penghasil bawang merah. Ini bawang merah kan jahat. Dan ini yang budidaya itu Pak Kades. Wow, seperti apa ya? Ternyata Kebumen juga bisa jadi sentra bawang merah. Nggak cuma Brebes ya? Iya, seperti apa liputannya? Ini dia liputannya. Menjadi petani sukses tidak hanya harus menguasai ilmu bercocok tanam yang baik, namun juga harus diikuti keterampilan bisnis. Itulah yang diterapkan Handoko, petani yang bisa dibilang sukses dalam budidaya bawang merah. Warga RT 2 RW 1 Dukuh Karangreja Desa Klepu Sanggar Kecamatan Sruweng yang juga berprofesi sebagai Kepala Desa Klepu Sanggar ini bisa membuktikan kondisi tanah Kebumen bisa ditanami bawang merah. Bahkan kualitasnya tidak kalah dengan bawang merah dari Brebes. Selain masa panen yang hanya 60 hari, perawatan bawang merah juga mudah. Saat ini harga jual bawang merah cukup stabil di harga Rp30.000 per kilogram. Dibantu tetangga yang bertugas membersihkan dan mengeringkan, bawang merahnya dipasarkan ke Pasar Gombong. Dari lahan 100 ubin,
Handoko bisa memanen bawang merah 6 hingga 7 kuintal dengan keuntungan mencapai 9 juta rupiah lebih. Untuk bisa mendapatkan harga jual yang baik, Handoko memantau musim panen bawang merah wilayah lain. Handoko akan menanam bawang merah ketika daerah lain sudah selesai panen. Ada perbedaan kualitas daripada tajuk Thailand Nganjuk dengan Brebes. Kita pada hari ini memanen untuk jenis Brebes. Kalau tajuk itu bulat, kemudian kalau Brebes ini agak merah, kemudian wanginya agak menyengat, melonjong ke atas seperti ini. Nah, ini model-model Brebes. Nah, ini mudah-mudahan dua varietas ini sudah kita coba ke semua, tetapi hasil yang maksimal ini saya masih mempercayakan kepada varietas Thailand Nganjuk yang mana pertama kali kita uji cobakan tanam di dataran Desa Klepu Sanggar tanah ini bisa hasilnya maksimal. Handoko menuturkan peluang budidaya bawang merah di Kebumen sangat bagus. Jika sebelumnya ia menanam bawang merah jenis Brebes, musim tanam mendatang akan menanam bawang merah jenis Tajuk atau Thailand Nganjuk yang keunggulannya lebih banyak anakan. Kabupaten Kebumen ini memang belum banyak masyarakat yang melakukan budidaya tanam bawang merah ini. Kita sedikit memberi pembelajaran kepada masyarakat kami supaya nanti bisa termotivasi untuk bersama-sama membudidayakan bawang merah. Kita mempunyai pandangan, mempunyai pengalaman di mana bahwa di kabupaten lain seperti Brebes, kemudian Nganjuk, ini menjadi motivasi supaya bisa dibawa, dikerjakan, dilakukan di Kabupaten Kebumen. Dari Seruang, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Maning badanan. Ya, kita sampai di spot utama. Wah, ini megah banget, luas banget, dan indah. Ini penuh karya seni. Karya seni. Itu ada stalaktit sama stalagmit. Oh iya, di bawah ini yang terhubung tuh ya. Terhubung. Itu ya. Bentuknya kayak kubah itu loh. Iya, jadi satu ini sudah stalaktit dan stalagmit ini ya sudah ya Pak ya. Wih, keren banget. Biasanya kan cuma stalaktit nih dari atas nih, stalagmit ke bawah. Lah ini jadi kita punya satu nih, stalaktit dan stalagmit bertemu gitu. Wih, keren banget. Dan ini juga ternyata sudah disediakan meja dan kursi juga ya di dalam ya, untuk beristirahat apabila kelelahan berjalan naik gitu. Karena ini banyak diorama ini cerita tentang Amandaka ya. Betul. Ada Adipati Adipati Dolken. Bukan Dolken. Oke. Banget pokoknya ceritanya pasti panjang dan lebar. Kita nggak usah cerita deh. Karena yang jelas kalau penasaran mending sini aja. Ada nanti Pak U yang bisa menjelaskan. Memandu. Tapi karakter ternyata kalau kita berdiri di spot ini, kalau kata Pak U itu ini bisa menjadi awal mula adanya Gua Jati Jajar ya? Oh iya, kata Pak U tadi bilang ini awal ditemukan Goa Jati Jajar. Di mana nih titik? Ya, nanti kita. Oh itu di sana itu ada lubang itu, guys. Pas di situ Gua Jajar ditemukan. Nah itu gimana? Kok ketemunya dari atas nih Pak? Ya. Boleh ke sini. Jadi pada tahun 1802 ada seorang petani, warga penduduk setempat yang bernama Jaya Menawi. Jaya Menawi. Ya, sedang mencari rumput, tiba-tiba terpelosok ke dalam sebuah lubang atau jurang. Kedalaman kurang lebih 24 meter. Dan? Ya, karena di zaman dahulu di atas lubang tersebut sebagian masih banyak pohon yang besar. Oh, tertutup, terhalang ya Pak. Jadi banyak akar-akar yang kuat masuk ke dalam lorong. Terjatuh, tersangkut. Untungnya ya ke sebuah lubang, terjatuh, tersangkut dan bisa menyelamatkan diri. Adapun sisa akarnya masih ada atau pohon-pohonnya yang di atas lubang tersebut juga masih ada, nanti kita akan ekspor. Pak tadi siapa namanya Pak? Siapa? Jaya Menawi. Jaya Menawi. Begitu dia terperosok, dia cerita ke rumah. Oh tadi aku terperosok, ada lubang, ternyata ada gua. Nah, ketemu awal mula ditemukannya pertama kali, betul. Keren banget kan? Jadi tahu ya sejarahnya ya. Itu di sana nih, di titik poin.
Oke. Nah, Kak Ratih, kita ada liputan lagi nih, Kak Ratih. Kalau tadi tentang Brambang, nah ini tentang anggur, anggur lokal dan anggur impor yang di ini masih budidaya. Ini masih di Kebumen, di Sidobunder kalau nggak salah ya, Kak Ratih. Ini Kebumen keren banget, gila sih. Yang tadinya ada Brambang ya, yang tadinya cuma di Brebes, ternyata Kebumen juga bisa jadi sentra. Dan ternyata orang Kebumen kreatif punya anggur juga. Anggur import Malika. Ini bisa dibudidayakan di Kebumen, pastinya di Sidobunder. Cuma di halaman rumah padahal. Di Sidobunder ya. Sidane bunder, rasido kotak. Sidane bunder, rasido kotak. Seperti apa liputannya? Langsung saja. Melot, warga RT 3 RW 1 Desa Sidobunder, Kecamatan Puring, berhasil mengembangkan berbagai jenis anggur di sekitar rumahnya. Melot menekuni pembibitan anggur di sela-sela kesibukannya mengelola bengkel. Berawal dari kesukaannya terhadap buah anggur, Melot dan istrinya Wiji Asih membeli bibit anggur. Setelah belajar dari berbagai sumber, kini Melot sudah mempunyai 25 jenis tanaman anggur. Selain anggur lokal jenis Ritmaster dan Isabella, kini Melot juga berhasil mengembangkan anggur impor dari berbagai negara, seperti dari Jepang jenis Tamaki, Tenzu, Zin Muscat, dari Amerika jenis Jupiter, dan dari Ukraina jenis Slava, Dinka, dan Ninel. Budidaya bibit anggur yang ditekuni sejak tahun 2021 ini terus berkembang. Kini dari sekedar hobi sudah bisa menambah pundi ekonomi. Pertama kali itu bapaknya melihat di desa sebelah, terus bapaknya tertarik banget. Setelah itu browsing terus di YouTube, terus pengen belajar, akhirnya beli bibitnya Pak. Pertama beli 2, harganya satu itu 250 kalau saya nggak lupa ya, itu tahun 2020. Saya sedang hamil anak yang kedua. Terus usia kandungan saya itu 4 bulan, saya diajak bapaknya sekolah Pak, ibaratnya bolet ilmu ke Purworejo untuk latihan menyambung anggur itu dari 2 pohon yang kami tanam. Kami beli lokal, beli prostok lokal. Bapaknya belajar nyambung, alhamdulillah jadi. Pertama kali kita percobaan di sawah. Di sawah itu tanpa atap, alhamdulillah berbuah lebat. Tetapi karena musimnya penghujan dan anggur itu tidak tahan hujan, akhirnya belum masa matang semua, itu banyak yang rontok. Itu pengalaman itu membuat kami menjadi pelajaran, akhirnya belajar lagi. Akhirnya di rumah membuat yang menggunakan atap. Jadi setelah pakai atap itu untuk aman, jadi aman dari jamur seperti itu. Kalau musim penghujan kan rawan banget hujan ya, anggur itu rawan retak, rawan busuk seperti itu. Bibit-bibit yang dipasarkan secara online dengan harga 50 hingga 100 ribu rupiah diminati pembeli tidak hanya dari lokal Kebumen, namun juga dari luar Jawa, seperti Aceh, Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTB, hingga Papua. Andalan kita itu seperti ini. Kebetulan kita petik tadi pagi, kita unduh di depan. Ini adalah Malika yang kebetulan dulu kita menanamnya itu ini belum bernama, kita dapat interestnya itu dari teman, dan memang kita buahnya bagus tanpa biji. Ini kalau matang itu matang kers, digigit itu kers banget. Non biji nih ya. Nah, tanpa biji. Jadi kalau makan nggak perlu mikir-mikir, langsung aja. Saya suka sekali. Rasanya juga manis, ukurannya juga besar, seibu jari. Ini karena pengaplikasian Gibro atau GA3 bisa, pakai Gibro bisa. Kalau tanpa aplikasi Gibro, ukurannya akan lebih kecil. Dari Puring, tim liputan Kebumen TV memberitakan.
kali kita sudah ada di paling dalam ya Pak? Iya, Sendang Kandil. Dan katanya Pak U di Gua Jajar ada 4 sendang. Tapi yang terbuka untuk umum ada 2, Sendang Mawar dan Sendang Kandil. Iya. Tadi sudah disampaikan juga sejarahnya dan manfaatnya. Dan oh ya Pak U, kalau boleh tahu nih, kita kan naik turun. Iya, kedalamannya itu kedalamannya berapa? Sampai berapa sih kalau Gua Jajar? Dari atas. Oh ya. Kalau untuk panjang Gua Jajar, panjangnya kurang lebih 250 meter. 250 meter, oke. Ya, untuk ketinggian rata-rata 12 sampai 15 meter. Dan untuk kedalaman? Lebar rata-rata 12-14 meter. Kedalaman, titik yang paling dalam kita posisi di Sendang Mawar. Yang tadi ya? Kurang lebih di antara 41 meter bawah tanah. Jadi saat ini kita juga berada di bawah tanah kurang lebih di antara 38 meter bawah tanah. Ya, soalnya untuk ketebalan batu guanya kurang lebih 16 sampai 19 meter. Oh, keren banget ya. Ini sensasinya adrenalin. Iya. Ini juga kita langsung menyaksikan di depan mata kita ya. Ini ada stalaktit. Ya, jadi ini masih aktif. Ini aktif ini. Stalaktit aktif. Coba pegang. Dingin banget ya. Wow, belum lagi umurnya di Domeng. Nanti tambah ngembus stalaktit. Ya. Jadi auranya tadi sebelum Gua Jajar, auranya masih nongkrong. Iya. Setelah keluar, ting-ting ya. Jadi gelap ya. Ting-ting kayak bangku ketoprak. Oh ya, ini ternyata memang kebahagiaan dari raya Lebaran itu tidak hanya dirasakan oleh kaum tua, kaum muda, semua merasakan kebahagiaan. Dan kita juga boleh bahagia dan bangga. Ini ada satu berita dari seorang disabilitas. Siapa Kak Rati? Yang ternyata sangat kreatif dan produktif. Karena dia membudidaya lele di rumahnya. Iya. Adalah seorang Lukman. Dari desa mana nih ya? Hah? Dari mana? Dari, aduh saya lupa Kak Rati. Ya udah kita saksikan aja ya. Ini dia seorang Lukman, seorang disabilitas yang produktif, inspiratif untuk Anda. Keterbatasan fisik tidak menyurutkan semangat Lukman Fatoni, 45 tahun warga RT 2 RW 5 Desa Ceruk Agung Kecamatan Klirong untuk menjadi insan yang produktif dan mandiri. Semangatnya ditunjukkan dengan usaha budidaya lele di rumahnya. Tidak tanggung-tanggung, kini Fatoni mempunyai 9 kolam lele dengan kurang lebih 18.000 bibit lele yang dikelolanya. Setiap hari dari kursi roda, Fatoni menjaga kolam agar kualitas air tetap terjaga dengan mengurangi volume air dan mengisinya kembali dengan air yang baru. Fatoni menebar benih lele dengan ukuran berbeda di setiap kolamnya. Hal ini agar masa panen bisa berurutan. Usaha lele ini dari kapan ya? Tahun 2023, sudah tahun buat mencukupi kebutuhan keluarga yang cari nafkah nggak ada, ya gimana caranya, ya terpaksa mikir gimana cara bisa cari uang lah buat anak istri, orang tua udah punya lansia, udah nggak bisa kerja. Untuk penjualan, Fatoni tidak mengalami kesulitan karena ada pengepul yang akan datang ke kolam untuk memanen dengan harga Rp19.000 per kilogram. Fatoni mengaku bisa mendapat keuntungan dari usahanya sekitar Rp2 juta per bulan. Selain budidaya lele, Fatoni juga sedang mengembangkan budidaya burung puyuh untuk diambil telurnya. Ya yang penting semangat sih nomor 1 sih. Nomor 2-nya ada kemauan. Kalau nggak ada kemauan nggak bisa apa-apa. Yang penting semangat lah, walaupun dalam kondisi apapun, asal masih bisa bergerak kalau itu pasti bisa lah. Dari Klirong, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Akhirnya
Kita keluar juga dari Goa Jati Jajar. Luar biasa. Lihat ini Kak Rati. Masih jadi glowing. Iya. Jadi kayak anak 17 tahun. Ini Pak, aku sudah merasakan kesegaran air dari sendang yang ada di Sendang Kandil, Sendang Mawar, dan ini segar karena oksigennya itu kadar kapurnya kuat sekali ya. Jadi tadi Kak Dodo sama Kak Rati, saya lihat auranya itu memancar. Sebelum ke Gojejar itu auranya masih dong. Jadi bisa aja apa? Sinting. Tadinya sebelum Gojejar itu Sahrindeng. Oke, berbekal 20.000, 15 sampai 20.000 sudah bisa menikmati sejarah, wisata, terus juga kesegarannya, skincarean, atau juga mau wisata kuliner ada, terus juga spot-spot wisata naik becak-becakan air, dan juga kita mencoba kalau di dalam gua tuh adrenalin kita. Iya betul banget, benar, memicu adrenalin bener kita. Banget. Kadang takut, kadang syahdu, kadang takjub. Kayak keindahan alam, ya ciptaan Tuhan. Gila pas di titik kita pas di bawah, lihat ke atas. Di dalam tanah sedalam berapa tadi? 41 meter. Kita di dalam tanah 2 meter aja kayak apa? Ini luar biasa, kita masih di Badana Maning. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Iya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita mau pamit. Besok kita mau ngajakin kemana lagi ya kira-kira. Tetap harus tungguin terus, pantengin terus ke Bumen TV. Ini ditayangkan jam 2 sampai jam 3 dan malam jam 7 sampai jam 8. Betul banget Kak Rati. Hari Lebaran pertama sampai ke-7 ya. Betul. Pak Kabak. Oke, tim yang bertugas hari ini ada siapa aja sih? Ada Pak Adam Bay. Dan kemudian ada Mitchell Adi. Mas Adi. Udah itu aja sih kayaknya. Iya. Cuma bro gila mereka ya. Naik turun gua bawa barang, mereka berdua bawa kamera. Yang satu figuran. Iya. Enggak jangan gitu. Kita harus apresiasi. Oh iya, ada Bude. Iya, karena tanpa Mas Budi kita tidak bisa melakukan hal apa yang tidak kita terbiasa. Sampai tadi dikerjain juga. Iya. Ya sudah. Seperti biasa kita ada ritual sebelum closing. Badanan maning, badanan maning, badanan maning. Yuk pada Bali mangkebumen mudik ya maning. Sekali lagi. Badanan maning, badanan maning, badanan maning. Yuk pada Bali mangkebumen mudik ya maning. Badanan maning, mudik ya maning. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh.